Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amkinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ahibati fillah, ana ingin mewasiatkan kepada diri ana pribadi dan kepada antum semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, yaitu yang dapat menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia ataupun akhlak yang bagus. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya Rasulullah mengajak umat Islam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Apakah Rasulullah doa yang mengajak kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam Al-Qur'an. Contohnya salah satu di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik, di dalam ayat ini konteksnya adalah yang diseru Allah adalah para manusia. Allah berfirman, ya ayuhan nas, yaitu mencakup seluruh manusia yang ada di bumi. Ya ayuhan nas taqu. Allah menyuruh para manusia untuk bertakwa. Wahai manusia, Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Siapa diri yang satu ini? Yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 122 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di dalam ayat ini konteksnya adalah Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengajak orang-orang beriman supaya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dari dalil tersebut kita bisa memahami betapa pentingnya sebuah takwa. Betapa pentingnya sebuah takwa. Rasulullah mengajak umatnya agar senantiasa umatnya bertakwa dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala menegaskan supaya bertakwa dengan sebenar-benarnya kepadanya. Kemudian ini seputar takwa. Kemudian marilah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan
amalan-amalan dalam keadaan sehat walafiat. Jika antum ingin mengetahui betapa mahalnya nikmat sehat ini, coba antum pergi ke rumah sakit. Lihatlah di sana ada orang-orang yang merengek kesakitan. Ada orang-orang yang rela membayar 1 juta, 2 juta, bahkan 1 miliar. Mereka rela membayar itu hanya demi sebuah kesehatan. Sungguh betapa mahalnya nikmat Allah ini. Nikmat yaitu nikmat sehat. Marilah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan nikmat ini kepada kita secara cuma-cuma. Kita tidak disuruh membayar, 0 rupiah pun kita tidak disuruh membayar. Kita hanya suruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Baik, ahibati fillah, pada kesempatan kali ini Anda akan menyampaikan sebuah materi singkat, yaitu tentang macam-macam syirik. Kita sudah mengetahui bersama bahwasanya syirik adalah dosa yang besar. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik merupakan dosa yang paling besar? Kenapa syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sudah seharusnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada matahari, tidak boleh kita beribadah kepada bulan ataupun kepada bintang-bintang atau yang lainnya. Kita harus beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila kita berbuat syirik, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, apa kata Nabi? Maukah aku tunjukkan kalian tentang dosa-dosa yang besar? Kemudian yang pertama kata Nabi adalah dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrika billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Dan Allah juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak mengampuni dosa karena syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik. Banyak dalil yang menunjukkan tentang bahayanya dosa syirik. Allah menegaskan kepada para hambanya untuk menjauhi perbuatan syirik. Rasulullah juga mengajak umatnya agar tidak mendekati perbuatan syirik ini meskipun itu syirik kecil. Janganlah kita meremehkan dosa syirik ini. Sungguh ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Semoga kita tidak akan pernah terjerumus kepada syirik atau bahkan mendekati syirik sampai kapanpun. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mengetahui macam-macam syirik, marilah kita mempelajari apa arti dari syirik. Apa makna syirik? Banyak orang yang bertanya-tanya. Banyak orang yang tidak mengetahui makna syirik yang sebenarnya. Apa makna syirik? Yaitu syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah. Contoh sederhana kalau kita menerapkan definisi ini ialah misalnya kita tahu di antara kekhususan Allah adalah Allah lah yang mencipta. Kemudian kita meyakini bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah, maka kita telah berbuat syirik. Waliya'udzubillah. Kemudian contoh lain, kita tahu bahwasanya di antara kekhususan Allah yaitu mengetahui ilmu yang gaib. Ketika ada orang yang meyakini bahwasanya ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Makanya orang-orang yang percaya pada dukun, orang-orang yang percaya pada paranormal, itu disebut musyrik. Kenapa? Ya karena mereka percaya bahwasanya dukun itu mengetahui hal gaib, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa orang yang percaya pada paranormal disebut orang yang musyrik? Ya karena itu, karena mereka mengetahui bahwasanya ada yang mengetahui hal gaib selain Allah. Sungguh ini adalah perbuatan yang salah, dan kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan ini.
Kenapa kita percaya dukun? Kenapa kita percaya paranormal? Memangnya mereka tahu dengan masa depan kita? Udahlah, kita gak usah percaya hal yang tidak penting seperti itu. Kemudian ada contoh lain. Bahwasanya ada orang yang beribadah kepada selain Allah. Ini juga termasuk perbuatan syirik besar. Dosanya tidak angkat diampuni oleh Allah. Orang beribadah kepada pepohonan, meminta kepada pepohonan, meminta rizki alias pesugihan. Ini terjadi di masyarakat, banyak terjadi di masyarakat. Orang meminta rizki kepada pepohonan, orang meminta rizki ke tempat-tempat yang keramat. Ini adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Amin, Allahumma amin. Dan sekarang kita akan membahas tentang macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua, seperti yang antum ketahui, yaitu ada syirik kecil dan syirik besar. Apakah keduanya memiliki perbedaan? Oh tentu, keduanya pasti memiliki perbedaan. Di antara perbedaannya adalah syirik besar dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, yang telah kita tahu bersama. Dan syirik kecil dosanya dan syirik kecil dosanya akan diampuni oleh Allah. Kemudian ada contoh di antara perbedaan yang lain adalah syirik kecil menggugurkan seluruh amalan. Contoh nih, ada orang yang dia itu hidup selama 60 tahun, dia sholat, dia zakat, dia haji, dia umrah, dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di akhir hayatnya dia berbuat syirik kepada Allah, maka gugur seluruh amalannya selama 60 tahun itu. Dosa amalannya sia-sia. Dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang ia kerjakan selama 60 tahun itu. Akan tetapi dosa syirik kecil itu hanya menggugurkan amalan yang dicampurinya. Misal di sini syirik kecil ialah ada orang berbuat riak. Ada orang berbuat riak. Apa riak? Riak adalah kita melakukan sebuah amalan supaya dipuji oleh orang lain. Contoh adalah ada seseorang itu suka bersedekah. Dia gemar bersedekah, diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada masjid. Akan tetapi dia tidak meniatkan sedekah itu kepada Allah, supaya dia dipuji oleh manusia, supaya manusia mengatakan, Masya Allah, fulan kaya, Masya Allah, fulan sering sedekah kepada anak yatim, Masya Allah, hartanya banyak. Maka ini termasuk perbuatan syirik kecil. Akan tetapi meskipun syirik kecil, janganlah kita meremehkan dosanya. Syirik kecil ialah dosanya sangatlah besar. Semoga kita bisa menjauhi perbuatan syirik maupun syirik kecil ataupun syirik besar. Kemudian contoh yang kedua dari perbuatan syirik adalah menggantungkan atau memakai jimat. Ini masih banyak kita temui di sekitar kita. Masyarakat Indonesia sering menyimpan jimat, sering memakai jimat ataupun membawanya kemana-mana. Jimat ini termasuk sesuatu yang banyak kita dapati di sekitar kita. Memakai jimat itu hukumnya ada dua. Yang pertama, kalau pakai jimat itu tidak meyakini kalau jimat ini tidak memberikan manfaat, maka ini adalah syirik kecil. Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab-sebab. Apakah Allah itu menjadikan jimat sebagai sebab keselamatan? Tidak. Sebab keselamatan itu, antum pakai helm, itu sebab keselamatan. Tapi jimat enggak. Saya enggak pakai helm walaupun jatuh enggak luka. Orang yang menjadikan sebuah sebab yang tidak Allah tentukan sebagai sebab, maka itu nanti akan masuk pada syirik kecil. Tapi kalau dia percaya sama jimat, dia percaya bahwasanya jimat itu bisa memberikan manfaat kepadanya, bisa menolak mudarat, sungguh ini adalah syirik besar. Adalah syirik besar, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jauhi perbuatan-perbuatan seperti ini. Marilah kita jauhi perbuatan seperti ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik dan juga syirik besar dan juga syirik kecil.
itulah yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya Ana mohon maaf, dan jika ada yang salah, Ana mohon dengan sangat untuk dibenarkan. Karena ini adalah masalah tauhid. Silahkan antum komen jika ada yang salah. Silahkan antum memberitahu kepada Ana jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.